Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul Mulut Mencerminkan Hati. Kita lihat satu ayat dalam firman Tuhan, Mazmur pasal yang ke-141 ayat yang ketiga, saya akan bacakan. Awasilah mulutku, ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana cara Tuhan menolong kita untuk menjaga mulut ini? Kita tahu mulut ini walaupun kecil tapi cukup berbahaya. Itu sebabnya ada orang yang mengatakan mulutmu adalah harimaumu, begitu. Nah, untuk menjaga mulut ini, kita harus memohon pertolongan Tuhan agar Dia memberi petunjuk kepada kita untuk kita bisa menjaga mulut kita. Caranya ialah Tuhan akan langsung menuju ke sumbernya, yaitu hati. Sebab kita tahu yang keluar dari mulut itu adalah meluap dari hati. Kita lihat satu ayat dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-34. Saya akan bacakan. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi untuk menjaga mulut kita ini, Tuhan langsung menolong kita untuk kita bisa menjaga mulut ini. Dia langsung ke sumbernya, yaitu hati. Kita tahu kata-kata atau ucapan kita merupakan cerminan kondisi hati kita. Kalau orang berkata-kata dengan lidah yang tajam, berkata-kata begitu, kata-kata tajam, ini sebenarnya menunjukkan bahwa hatinya juga sedang marah, begitu. Itu loh. Hatinya yang sedang marah. Jadi keluar dari mulut, keluar kata-kata yang tajam. Begitu juga orang yang banyak sesumbar, ini juga menguak dari hati. Jadi saya mau katakan pada kesempatan ini, apa yang keluar dari mulut itu sumbernya dari dalam hati. Kalau yang keluar dari mulut kita kata-kata yang tidak baik, maka hati kita sebenarnya tidak baik. Sebaliknya, jika yang keluar dari mulut kita hal-hal yang baik, ini menunjukkan juga hati kita baik. Ketika kita mengeluarkan kata-kata sukacita, hati kita juga sedang bersukacita. Ketika kita menyampaikan kata-kata yang penuh kasih, ini keluar dari hati yang penuh dengan kasih. Jadi, apa yang kita ucapkan ini menunjukkan apa yang ada di dalam hati kita. Jadi untuk Tuhan bisa menolong kita
supaya kita bisa mengontrol mulut kita, maka Tuhan akan merubah kita dari dalam, yaitu hati kita. Jadi yang bisa merubah hati hanyalah Tuhan. Kekuatan Tuhanlah yang bisa merubah hati kita. Itu sebabnya supaya kata-kata kita baik, hidup kita menjadi berkat, perkataan kita menjadi berkat, maka kita datang kepada Tuhan. Kita buka hati kita agar Dia menjamah hati kita menjadi baik dan baru. Kalau hati kita baik dan baru, maka yang keluar dari mulut kita adalah hal-hal yang baik. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan tadi di Mazmur pasal yang ke-141 ayat yang ketiga, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Pemazmur mengatakan, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah di pintu bibirku. Jadi untuk kita bisa mengawasi mulut kita, maka Tuhan langsung ke sumbernya, yaitu hati kita. Kalau hati kita sudah baik, yaitu sumbernya, maka yang keluar dari mulut kita juga hal-hal yang baik. Kita melihat orang yang hatinya tidak baik, maka yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata hal-hal yang tidak baik. Sebaliknya, jika hati orang itu baik, maka yang keluar dari mulutnya adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan, hal-hal yang menyenangkan, berkat, menjadi berkat bagi orang lain. Sebabnya saya mau katakan pada kesempatan ini, mari kita menjaga hati kita, sebab dari sana sumbernya. Amsal pasal yang ke-4 ayat yang ke-23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kita harus menjaga hati. Hati ini adalah sumber segala-galanya. Sehingga dari hati orang yang baik meluap sesuatu yang baik, tetapi dari hati orang yang tidak baik meluap hal-hal yang menajiskan. Pada kesempatan ini mari kita menjaga hati kita, menjaga mulut kita, supaya kita menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.